Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cemplon, Suklepon, Empon-Empon. Kali ini Bunda mau random reading ya, seperti biasa. Jadi kita lihat kartunya ngobrolin tentang apaan. Dan ini sifatnya adalah general reading. Artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah keberlimpahan, diberikan proses kerja dan karya sehingga uang terus-menerus masuk ke dompet kamu, uang terus-menerus masuk ke rekening kamu dalam jumlah yang terus bertambah dengan cara yang baik dan menyenangkan, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, sayang. Kita lihat dulu, dan ini Bunda pakai kartu yang sebenarnya Bunda nggak terlalu suka ya, karena susah. Mengartikannya susah, ini nggak kayak kartu tarot biasanya. Ini mengartikannya susah gitu. Bunda punya macam-macam kartu dan ini termasuk salah satu yang susah, makanya jarang dipakai. Oke, kita akan lihat dulu ya alurnya ya. Ini sabar dulu ya. Sabar dulu karena buka. Bunda akan buka agak banyak. Oh, tentang sebuah jalur kehidupan. Sleeping ships, oke, wow. Three trees. Eight of Embers. Dan terakhir Five Birch, Five of Swords. Oke, agak beda. Oke. Well, di sini Bunda dapat Six of Lotuses, 6 teratai, life map, sleeping ships, dan Tree of Trees, Eight of Embers, dan Five of Birds. Oke. Well, oke. Ini adalah sebuah Six of Lotuses. Lotus itu teratai ya. Ada 6 teratai di sini yang menggambarkan ini buat kamu-kamu yang masih punya cerita tentang masa lalu. Ya, artinya sebuah kejadian yang sudah lewat, tapi kamu masih belum bisa melepas, atau bahkan bisa jadi orang-orang atau seseorang yang berasal dari masa lalu kamu itu saat ini memang berada di dalam circle kamu. Entah dia datang kembali atau memang ceritanya sudah selesai tapi masih berada dalam circle kamu, atau cerita sudah selesai dan kamu masih I cannot move on ya. Masih ada ikatan, masih ada unfinished business, urusan yang belum selesai. Tapi gimana sayang? Oke. Tapi gimana ya? Di sini ada life map. Life map itu adalah peta kehidupan ya. Artinya apa? Artinya memang saat ini yang terjadi pada kamu ya, entah either memang seseorang dari masa lalu itu memang kamu belum bisa lepaskan, atau memang kembalinya dia dalam kehidupan kamu ini memang menjadi satu bagian yang memang kamu mesti jalani. Namanya juga peta kehidupan ya. Ya memang kamu mesti lewat situ gitu loh. Jadi nggak selalu yang namanya kayak masa lalu udah dong move on, nggak selalu seperti itu juga ya, karena ternyata ini ada maknanya ya. Berkembangnya kamu dalam peristiwa masa lalu, atau seseorang dari masa lalu kamu yang saat ini mungkin saja kembali di dalam kehidupan kamu ya. Oh wait. Gini.
Ini orangnya belum tentu datang, ya. Bisa jadi dia belum datang, tapi akan datang dalam kehidupan kamu. Dan datangnya dia itu memang it's meant to be, atau memang ditentukan seperti itu oleh semesta. Ya, diterima dan dilalui semuanya. Kenapa seperti itu? Karena di sini ada sleeping ships. Sleeping ships itu adalah sebuah kapal yang tidur ya. Kapalnya enggak karam. Kapalnya bobok. Iya, kapalnya enggak karam. Artinya cerita kamu dan dia di masa lalu ya. Cerita ya. Sorry, Bunda agak kayak gini ya. Bikin konten sehari berapa biji ya. Jadi tenggorokan cakra tenggorokan butuh perawatan. Nah, karena ada unfinished business, kapal yang memang tidur atau berhenti sebentar, sudah waktunya untuk berjalan, ya, melanjutkan perjalanan di dalam kehidupan kamu. Dia bisa saja datang dalam kondisi mau bekerja sama, misalnya entah tentang pekerjaan gitu ya, bisa jadi mungkin dia datang kembali. Mungkin saja bukan untuk kayak balikan yuk, belum tentu seperti itu. Bisa saja memang datangnya dia kembali itu entah sengaja atau tidak sengaja, tapi memang semesta itu kayak mempertemukan kalian kembali gitu ya. Semesta mempertemukan kalian kembali ya, untuk menyelesaikan misi jiwa masing-masing. Bisa jadi dia datangnya adalah untuk yuk kerjasama atau urusan pekerjaan, atau misalnya dia datang kembali memang dalam bentuk pertemanan, belum tentu as a lover ya, belum tentu sebagai pasangan kekasih, bisa jadi seperti itu. Tapi ini semuanya on track. On track itu artinya ya memang ini memang udah tatanannya seperti begitu, perjalanannya memang seperti begitu. Dan dia sendiri memang menuju ke kamu. Ya, artinya ya memang dia menuju ke kamu. Artinya nggak kemana-mana gitu loh. Memang tujuannya adalah ke kamu. Cuman niatnya memang bisa macam-macam ya. Niatnya dia bisa macam-macam. Tadi seperti Bunda bilang. Bisa jadi niatnya memang ya hanya kayak untuk menjalin silaturahmi. Bisa jadi niatnya memang hanya sekedar kayak pekerjaan. Atau bisa jadi niatnya memang pertemanan. Niat untuk menjalin kembali kisah asmara juga bisa. Iya. Oke. Hanya saja begini, sayangku, cintaku, negeriku, nusaku, bangsaku, kekasihku, bajuku, lemariku, semuanya punyaku. Oke, hanya saja begini sayang ya. Kenapa semesta mempertemukan kalian kembali ya? Karena ini untuk kemaslahatan umat bahasanya. Kamu kalau enggak diketemukan kembali sama dia, kamu ngentang-ngentang, Bo. Ya, ngentang-ngentang tuh artinya kamu kebawa terus ya, kamu trauma. Atau kamu jadi kepikiran terus, kamu nggak bisa hidup move on gitu, nggak bisa ya, karena memang ada yang belum selesai, nggak bisa gitu loh. Jadi ini memang sama semesta kayak semacam dikasih kesempatan, oke sok, silahkan kamu berupaya semaksimal mungkin, secapek mungkin ya, karena kan ini di sini ada kapal. Silahkan mengayuh kapalnya secapek mungkin, sementok mungkin sampai pada titik dimana kamu berkata kayak ini udah selesai, ini semuanya udah cukup ya. Pada seperti itu akan diperhadapkan pada situasi seperti itu ya. Ini jadi kayak semacam kesempatan kedua yang diberikan oleh semesta ya. Sekarang Bunda mau cari tahu dulu dengan siapa kamu terkoneksi. Oke sayang. Dengan siapa kamu terkoneksi? Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Wow, ada the devil di sini ya. Oke, di sini ada Sagittarius, Aries, Leo. Kemudian di sini ada Scorpio, Pisces, Cancer.
Oke. Oke. Cuma berapa ya? Oh, kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn. Ada 9 zodiak ya. Ada 9 zodiak. Ini zodiaknya dia ya sayangnya. Zodiak kamu nanti ya. Sabar, sabar, sabar. Oke. Kemudian Bunda akan tarik untuk inisial dia ya, sayangku, cintaku, negeriku. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk, semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke, sabar ya Besti. Kadang-kadang ada subscriber Bunda tuh nggak tahu kenapa gitu ya. Kurang piknik apa gimana, perkara kecil gitu tuh bisa jadi masalah. Hanya gara-gara ngomong apa ya, ngomong prok dibantu yuk, mereka tuh udah ngambek gitu loh. Bunda aku jadi sebel muak. Sebenarnya kalau misalnya merasa kayak gitu tuh berarti ada something di dalam diri sendiri ya. So what gitu loh. Ada yang ngomong jomblo aja tersinggung gitu dengan kata-kata jomblo. Oke. Ya nggak apa-apa, seleksi alam. Yang bertahan memang subscriber Bunda yang memang mungkin hati kalian udah dibersihin ya. Kalau Bunda sih ngelihat di komen-komen banyak dari kalian yang positif dan oke, Bunda mau ngomong ketika kalian udah bisa bersikap positif in everything. Don't worry, itu perubahan dalam kehidupan menuju ke sesuatu yang positif itu sedang berjalan. Oke, sayang. Di sini ada inisial dia, ya ada P Papa. Inisial dia ini inisial nama lengkap, nama panggilan atau nama julukannya ada P Papa, T Tango, Y Yankee, V Vivo. Ada S Sutra, W Warsawaji, Jakarta, Z Zulu. Ada O Oscar, ada X Extra, A Alpha, ada H Hotel. Ada Elu Cinta Luma, G Gajah, dan ada Q Back. Oke, di sini ada 15 ya. Ada 15 inisial, oke. Oke, ada 9 zodiak dan ada 15 inisial ya. Oke. Ya. Well, dia datang kepada kamu dalam kondisi seperti apa? Ya, ini kesempatan kedua dari semesta ya untuk kayak ya udah diselesaikan gitu ya. Kesempatan kedua dari semesta untuk menyelesaikan urusan masa lalu. Ya, seseorang datang dari masa lalu. Oke. Sebenarnya sih ini dia tidak punya niat baik sama kamu. Sebetulnya bukan nggak punya niat baik sih, maksudnya gini. Dia tidak punya niat kayak sesuatu yang tulus atau kemudian mungkin kayak punya niat untuk meminta maaf sama kamu atau sebuah niat yang sifatnya penyesalan, nggak ada kayak gitu ya, nggak ada niat kayak gitu. Mungkin di masa lalu orang ini kamu pernah bantu gitu secara finansial atau kamu pernah support apa ya, entah bantu tenaga, bantu pikiran, atau kamu tuh udah mohon maaf udah menyerahkan mohon maaf kesucian kamu, keperjakaan, kevirginan atau apa sama dia, atau ada urusan apa. Intinya ada satu urusan yang sebetulnya berat gitu loh ya. Urusannya bukan hanya sekedar urusan icik-icik gitu ya, tapi urusannya berat gitu ya. Seseorang dari masa lalu ya. Entah bagaimana cara dia pergi, saat ini datang kembali gitu ya. Ya tadi yang seperti Bunda bilang, dia tidak punya niat kayak untuk meminta maaf atau niat sebuah penyesalan. Dan memang saat dia datang kepada kamu, dia udah punya seseorang ya, udah punya pasangan gitu ya. Udah punya pasangan, dia sudah punya tanggung jawab, udah punya tugas gitu yang mesti diemban sama dia ya. Ya intinya ya datang-datang aja tuh kayak semacam dikasih kesempatan oleh semesta gitu, nggak ngerti gimana caranya ya. Ada serendipity itu kebetulan yang memang kayak semacam ditempatkan oleh semesta gitu loh. Kayak entah mungkin kebetulan ketemu atau kebetulan gimana, aneh lah, banyak ceritanya aneh gitu loh. And ini bisa terjadi atau sebentar lagi terjadi. Oke. Kalau misalnya dia pernah pinjem duit atau pernah ada urusan keuangan sama kamu, yang pertama ya, ini duitnya nggak bakal balik atau dia nggak bakal balikin duit ke kamu, ya.
Karena memang kondisinya dia juga dia lagi breakele ini secara keuangan. So, ya hati-hati aja ya, maksudnya jangan sampai it happen twice gitu, maksudnya jangan sampai ini terjadi 2 kali gitu. Terus yang kemudian yang kedua, no apologize ya, no apology. Dia tidak meminta maaf kepada kamu, tidak juga penyesalan. Dia datang udah kayak nggak terjadi apa-apa gitu sama kamu, kayak innocent gitu datang kepada kamu. Ya, ya seperti itu. Oke, oke. Sekarang Bunda mau cek dulu. Pada saat dia datang ke kamu, nanti kita akan lihat ya, in future seperti apa. Pada saat dia datang ke kamu, itu perasaan dia gimana sih? Ya, oh bulu kutub nggak, berantakan nggak, atau perasaan dia bergetar nggak gitu loh ketemu lagi sama kamu ya. Kita akan lihat. Oke, Bunda pakai kartu ini ya. Ini kartu udah lama banget gak pernah dipakai. Ketika dia ketemu sama kamu. Ketika dia ketemu sama kamu. Kaget pasti. Ya. Dia akan ngomong kayak gini. Ya ampun, kamu tuh masih inget ya sama aku. Ya Allah, kamu tuh ternyata nggak melupakan aku gitu loh. Ya, jadi dia akan surprise, kaget sendiri bahwa ternyata dirinya masih berada di dalam ingatan kamu. Dan dia cukup senang dengan hal itu, ya. Oke, memang di sini dia akan ngomong, maaf ya, akan ngomong seperti itu sih. Memang akan ngomong kayak, maaf ya yang dulu, tapi itu hanya sekedar lip service aja. Karena sebetulnya di dalam hatinya, egonya masih bicara. Artinya apa? Artinya ya ego di dalam hatinya masih merasa dirinya tidak bersalah. Ya, memang ini dia ngomong kayak, sorry yang kapan dulu ya, maaf ya. Tapi itu hanya sekedar kayak lip service atau basa-basi. Di dalam lubuk hatinya, dia masih tidak merasa bersalah. Tapi ya mending lah ya, gitu ya. Paling enggak kan secara omongan ada sopan-sopannya gitu sama kamu. Karena di sini dia ngomong, maaf ya yang dulu ya, sorry ya dulu itu gitu ya. Dan ketika ketemu sama kamu, dia ngomong, aduh, oh my god, kamu tuh baik banget gitu ya. Dia kan ngomong seperti itu, kamu baik banget. Dan you know what, kebaikan hatimu itu menyentuh hatinya ya. You're so sweet, you're really sweet. How sweet of you, kamu tuh baik banget gitu ya. Cuma memang dia merasa kayak ya ini gak bakalan sama lagi. Pertemuan kalian itu udah gak bakalan sama. Artinya mungkin kayak masa-masa manis yang kalian pernah lewatin dulu, itu ya kondisinya udah beda gitu loh, perasaannya pun tuh sudah beda ya. Jadi ya nggak bisa kalau misalnya kayak mau mengulang lagi sebagai as a lovers atau sebagai pasangan kekasih mode kayak dulu, itu berat gitu loh. Dia merasakan sekarang tuh udah awkward itu udah canggung gitu kamu sama dia ya. Jadi aneh gitu loh. Tapi saat ini dia senang ya, senang. Dia sangat senang ya dan bahagia dipertemukan kembali dengan kamu. Dan dia pengen apa ya? Masih pengen, jangan pergi dulu dong gitu. Jangan keburu pisah dulu. Udah di sini gitu. Aku senang banget. I'm so excited to meet you. Aku tuh bener-bener senang banget ketemu sama kamu gitu loh. Dan dia ngomong, udah jangan menghindar dulu gitu loh. Jangan menghindar dulu dong gitu, for the good sake of our past life, untuk kebaikan kita dulu di masa lalu kan gitu loh ya. Jadi ada seperti itu, dia happy ya ketemu sama kamu ya. Ininya apa ya namanya ya, kesannya positif lah gitu loh sama kamu ya, kesannya positif. Dan sekarang Bunda mau lihat apa maksud hatinya ya, ketika semesta mempertemukan kalian kembali ya. Kemudian apa maksud hatinya sih? Atau ada punya rencana apa? Atau ada kesan mendalam apa tentang kamu? Itu yang kita mau cari tahu ya. Oke, semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke, ini kartu cukup lumayan susah untuk dikocok karena jumlahnya banyak banget.
Okay, we'll see. Tunggu. Ini udah jatuh tadi. Oke. Dia berharap kamu melakukan sesuatu terlebih dahulu sih. Entah apapun itu ya. Melakukan sesuatu terlebih dahulu, entah mungkin kamu akan ngajakin dia keluar, ngajakin dia ketemuan. Iya, namanya juga orang punya ego. Sekali lagi ini kan dia tidak merasa bersalah. Dia tidak merasa bersalah, sebetulnya dalam hatinya itu suka. Dia ngomong, dia berharap untuk kamu itu yang memulai duluan, apapun ya. Ngajakin ketemuan, bicara ya. Kenapa dia seperti itu? Karena sebetulnya di dalam hatinya ya, sekalipun memang dia merasa kayak nggak bersalah, yang sebetulnya bukan nggak merasa bersalah, dia nggak mau disalahin, itu lebih pas ya, kata-katanya lebih pas, lebih tepat, karena dia nggak mau disalahin gitu loh. Nah, tapi kan yang namanya hati nurani itu kan nggak bisa dibohongin, right? Hati nurani itu kan tetap speak up, hati nurani itu tetap akan bicara gitu loh. Nah, hati nuraninya kan ngomong kalau dia salah. Nah, ketika dia tahu bahwa dia itu pernah pernah berbuat satu kesalahan sama kamu, dia merasa kayak, aku tuh nggak pantas gitu loh sekarang itu menerima kebaikan dari kamu itu, dia merasa kayak, aku nggak pantas gitu loh. Nggak pantas ya. Nggak pantas, dia merasa seperti itu. Ya, dia merasa nggak pantas, tapi dia percaya, dia yakin dan dia tahu kalau kamu itu orang baik ya. Jadi dia memang merasa nggak pantas, tapi dia tahu kalau kamu orang baik. Jadi ya sudah, ini dia cukup happy ketemu kamu lagi tuh, dia cukup happy ya. Ada kayak semacam percikan-percikan kehangatan di dalam dadanya ya. Percikan-percikan kehangatan. Hanya saja one day, ya namanya tadi seperti Bunda bilang ya, ini kayak sebuah kesempatan kedua. Misalnya kamu kayak mau balas dendam ya silahkan, kamu mau menyatakan cintamu ya silahkan, kamu mau ngapain ya silahkan. Ini memang kayaknya memang langkahnya memang harus dari kamu sih. Kamu tuh pengen apa sebetulnya ya? Sesuatu yang kamu pengen lakukan, atau sesuatu yang pengen kamu katakan kepada dia ketika dulu pisah. Nah, inilah kesempatannya gitu loh sayang, maksudnya Bunda ya. Kenapa? Karena ini nggak lama-lama. Pertemuan kamu sama dia ya, di kesempatan kedua kali ini nggak lama-lama. Ya, sampai suatu saat akan capek-capek sendiri. Kenapa? Ya ini akan berakhir kembali. They're over it. Whatever it takes ya. Namun satu hal, kamu di mata dia adalah sosok yang udah berbeda ketika dulu kalian pisah ya. Di mata dia sekarang kamu adalah, kalau misalnya kamu perempuan, kamu adalah seorang sosok perempuan yang anggun, cantik ya. Seorang perempuan yang bijaksana, itu yang dia lihat. Tapi kalau misalnya kamu laki-laki, dia pun memandang kamu sebagai seseorang yang bijaksana, kamu sebagai seseorang yang kuat gitu loh. Dia memandang kamu sekarang sebagai seseorang yang wow gitu ya. Sekarang kamu benar-benar seseorang yang hebat gitu menurut dia ya. Di mata dia tuh udah beda gitu loh. Udah beda aja ya. Ya, dia melihat kamu adalah sosok yang rajin bekerja ya. Kamu sosok yang fokus terhadap finansial kamu sendiri ya. Sosok yang seperti itu gitu loh. Oke. And kamu adalah sosok yang mandiri. Dia melihatnya seperti itu. Kamu sosok yang mandiri, bahkan udah beda. Kalau misalnya dulu kamu adalah seseorang yang needy tuh mungkin dulu tuh kamu kayak butuh dia banget ya. Sekarang kamu udah kayak nggak apa-apa, nggak ada kamu aku baik-baik aja kok gitu. Dia melihat kamu seperti itu. Oke. And ya udah beda ya. Dan memang dia tahu bahwa pertemuan dengan kamu ini juga adalah sementara, karena entah mungkin dia atau kamu suatu saat akan pergi gitu ya. Entah dia atau kamu suatu saat akan pergi gitu loh. Iya. Cuma mungkin begini. Kalau dulu perpisahan kalian dulu itu kamunya yang sakit. Kali ini terjadi perpisahan yang kedua, ini dianya yang sakit. Ya.
karena kamu adalah sosok yang berbeda, and dia merasa kayak dia kehilangan, dia merasa kayak sakit ya, sakit gitu loh. Karena pertemuan yang kedua ini sempat membuat dia jatuh cinta kembali kepada kamu. Jatuh cinta kepada sosok kamu yang sudah bertransformasi pada sosok yang berbeda. Iya, hanya saja ini nggak lama-lama sayang, karena kartunya memang begitu ya, nggak lama-lama. Ya gimana, dia udah punya pasangan kan? Nggak lama-lama, hanya saja perpisahan yang kedua kali ini, dia yang akan merasa kehilangan. Ya, dia yang akan merasa kayak sedih ya, dia akan merasa kayak aduh, gimana gitu yang apa ya? Kalau bahasa Jawa tuh gelo. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Kayak kalau kecewa tuh kurang pas gitu loh. Nggak taulah kalian cari padanan bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa Jawanya sih gelo gitu loh. Gitu ya. Ada perasaan seperti itu sih sayangku, oke? Okay? Ya, so it's up to you. Ini ada sebuah kesempatan kedua ya, kembalinya seseorang dari masa lalu, sebuah kesempatan kedua dari semesta. Silahkan lakukan sesuatu yang kamu memang pengen lakukan sama dia, atau katakan sesuatu yang dulu tidak sempat kamu katakan. Dan apa saran semesta buat kamu yang dalam posisi seperti ini? Yang namanya kehidupan itu ada yang namanya perubahan di dalamnya ya. Perubahan ya, karena dulu mungkin perginya dia karena ego. Terus ya perpisahan kalian dulu karena ego, yang mungkin yang kedua ini juga ego juga, tapi udah berbeda ya. Artinya dia belajar sesuatu ya. Kalau dulu mungkin dia pergi dengan ego yang tinggi, kali ini dia belajar sesuatu. Dia belajar arti kehilangan. Dia belajar arti cinta ya. Oke. Ya, ada perubahan, inilah yang namanya dunia itu berubah, dan yang namanya perubahan itu diterima ya sayang. Kita tidak bisa memaksakan setiap keinginan kita ya. Jadi ya, dunia berubah, so accepted. Kemudian yang kedua, dia pun akan belajar tentang perubahan. Divine Source, kehadiran dia dalam kehidupan kamu, termasuk pertemuan yang kedua kali ini dengan dia, adalah sebuah pelajaran ya. Setelah ini kamu akan merasa lebih lega, setelah ini kamu akan merasa kayak rilis, kayak ada satu beban yang berat itu diangkat dari pundak kamu. Ya, kamu akan merasakan satu kelegaan, dan kamu terhubung kembali dengan yang namanya Divine Source. You'll get your power back. Kamu mendapatkan kekuatan kamu kembali ya. Kamu sudah berhasil mengumpulkan, menyatukan sisa-sisa serpihan hatimu yang kemarin kapan hari kocar kacir ya. Selamat mengutuhkan dirimu sendiri sayangku. Ada chance, ada Divine Source ya. Oke, sekarang Bunda mau cek readingan ini resonate buat kamu-kamu yang berzodiak apa saja ya, atau Sio. Jadi ini salah satunya sayang ya. Ini bisa Sio aja atau zodiaknya aja ya, yang terciduk. Nggak mesti dua-duanya ada. Kita akan lihat readingan ini resonate buat kamu-kamu yang berzodiak apa saja. Ingat, ini kejadian bisa saja saat ini sedang terjadi, barusan terjadi, atau akan terjadi sebentar lagi. Ada Sio macan di sini. Aum. Emang macan aum. Ada Sio monyet. Gitu ya. Ada Sio ular. Gitu. Emang Bunda mesti niruin bunyinya. Kayak gini nih bisa jadi masalah loh kalau ada yang pas moodnya nggak bagus gitu. Ada Sio anjing. Oke. Ada Pisces. Ada Aries. Ada Sio naga. Oke. Ada Sagittarius. Oke. Dan ada Sio tikus ya. Sio tikus ya. Oke. Kalian paham kan Sio kalian masing-masing? Kalian paham ya? Oke, sekarang Bunda mau cek untuk inisial kamu ya. Inisial harus ada sayangnya, karena ada yang nanya kadang-kadang. Zodiak ada, inisial nggak ada, gimana Bunda? Nggak bisa ya. Nggak relate berarti. Semesta
berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Ada D Delta, ada I India, ada L Cinta Luna, kemudian ada B Bravo, ada Q Quebec, ada Z Zulu, ada C Cicak, ada I India, ada E Romeo, ada A Alpha. Untuk B Bravo energinya cukup kuat, kemudian ada M Mama, ada E Nona, ada W Warsawa, dan ada P Papa. Oh, cuma sedikit kali ini ya. Well, kalau misalnya ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Tetap semangat ya sayang, ambil hikmahnya, ambil pelajaran positif yang kamu bisa ambil. Don't worry, di depan, masa depan kamu itu still bright, cerah ya, oke? Terang benderang. Iya, you'll find somebody else. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang memang ditentukan untuk menjadi milikmu ya. Oke, segala doa dari Bunda yang terbaik untukmu kesayangan. I love you, bye-bye.